Anak-anakku sekalian, sekarang kita mempelajari tentang wudhu. Wudhu adalah ubudiyah yang tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Adapun syarat wudhu, Islam, tamyiz. Tidak ada yang menghalangi air masuk ke anggota wudhu. Tidak berhadas besar. Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Adapun rukun wudhu, pertama, niat. Yang bacaannya di dalam bahasa Arab, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun wudhu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah adalah dari ujung rambut, kemudian sampai ujung telinga, sampai lihyah, jenggot. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan itu sampai siku-siku. Maka membasuhnya mestinya harus di atas siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala dengan air. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Mengapa tertib menjadi rukun wudhu? Karena jika wudhu tidak berurutan, maka wudhunya tidak sah. Selanjutnya, sunnah wudhu. Di antara sunnah wudhu adalah membaca basmalah, berkumur, istimsyak, menghirup air ke dalam lubang hidung, kemudian menyapu seluruh rambut kepala, mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Itulah di antara sunnah wudhu. Selanjutnya adalah tentang mandi besar. Mandi besar sama seperti wudhu adalah sebuah ubudiyah yang tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Adapun rukun dari mandi besar, pertama adalah niat yang di dalam bahasa Arabnya nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhalillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua dari mandi besar adalah meratakan seluruh air ke anggota tubuh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga, menghilangkan najis yang ada di anggota tubuh manusia. Sunnah mandi besar. Di antara sunnah mandi besar, mendahulukan membasuh segala kotoran dari najis dari seluruh badan. Yang kedua, mendahulukan mengambil air wudhu dulu, yakni sebelum mandi disunahkan berwudhu terlebih dahulu. Yang ketiga, dengan berdiri. Yang keempat, membaca basmalah. Yang keenam, menggosok seluruh badan dengan teliti dari lipatan-lipatan yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketujuh, membaca doa setelah mandi besar. Selanjutnya, kita mempelajari tentang tayamum. Tayamum adalah ubudiyah
yang dilakukan oleh manusia sebagai pengganti dari wudhu dan mandi dalam rangka mensucikan diri agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebab-sebab yang membolehkan orang melakukan tayamum, satu, karena tidak adanya air yang memenuhi syarat kesucian dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak mendapatkannya. Yang kedua, berhalangan untuk menggunakan air, mungkin karena sakit atau karena memang air itu dibutuhkan hanya untuk air minum. Yang ketiga, adanya air yang dipersiapkan tapi untuk kepentingan yang lebih penting sekali, misalkan untuk masak, untuk minum, dan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya sangat penting. Syarat-syarat tayamum: menggunakan debu yang suci, mengusap wajah dan kedua tangan, terlebih dahulu menghilangkan najis, telah masuk waktu sholat. Tayamum hanya untuk satu kali pelaksanaan ibadah fardiyah. Adapun rukun tayamum: pertama, niat. Yang kedua, memindahkan debu dari tempatnya ke wajah dan tangan dengan cara mengusap. Yang ketiga, mengusap muka dengan debu dengan sekali usapan. Demikian cara wudhu, mandi, dan tayamum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika anak-anak masih ada kekurangan, kurang paham dan lain sebagainya, nanti bisa berhubungan diskusi bersama dengan Pak Hadi. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata aku mimpi basah. Aku harus segera berwudu dan sholat keburu telat. Tunggu dulu. Apaan? Aku buru-buru nih. Iya, tapi kamu harus mandi besar dulu. Mandi besar? Kenapa? Ya supaya suci dari hadas besar. Hadas besar? Benar. Hadas besar itu bisa terjadi pada laki-laki dan wanita apabila berhubungan intim, lalu ketika keluar sperma atau mani, dan ketika meninggal dunia. Hubungan intimnya harus keluar sperma apa tidak? Tidak harus. Pokoknya sudah berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Lalu keluar sperma itu harus disengaja atau tidak? Sama saja. Mau itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama wajib mandi. Terus orang meninggal kok wajib mandi? Emang bisa? Gini nih yang bikin emosi, yang mandiin ya orang yang masih hidup. Iya, lanjut. Oke, kemudian hadas besar juga bisa terjadi hanya pada wanita saja apabila datang bulan atau haid.
kemudian keluar darah nifas, dan juga melahirkan. Terus cara mandinya bagaimana? Cara simpelnya cukup membaca niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Bersamaan itu membasuh seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada yang simpel, berarti ada yang ribet ya? Bukan ribet, tapi dengan menerapkan adab dan kesunahan dalam pelaksanaannya. Oke, bagaimana itu? Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, ambillah wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan jari untuk menyela rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram utamakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri, dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap. Ya udah aku mandi dulu biar suci. Nah, gitu dong. Cakep. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata. Setelah selesai, beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki.